pada pertemuan kali ini kita mencoba bicara tentang masalah bagaimana kita merawat iman kita. Saya mulai dengan sebuah contoh. Ya, contoh ini kejadian dengan saya sendiri. Ya. Betapa kita perlu kepada iman dalam hidup, perlu kepada ketenangan, keyakinan dalam hidup. Nah, pernah kejadian itu di awal 2018 dulu, ya. Ketika perjalanan terakhir saya balik ke Kairo, ya. Itu tiket saya ketika balik dari Kairo ke Aceh, kemudian dari Aceh balik lagi ke Kairo melalui Kuala Lumpur, itu sudah saya beli PP memang, pulang pergi sudah. Artinya bawa return tiketnya. Return tiketnya. Jadi tanggalnya sudah pasti ya, karena beli tiket return tanggal balik harus sudah pasti. Kemudian saya balik melalui Kuala Lumpur ya. Dari Kuala Lumpur saya naik Etihad menuju ke Abu Dhabi, nanti Abu Dhabi menuju ke Kairo. Nah, jadi ketika sampai di Kuala Lumpur, jadwal penerbangan maskapai Etihad itu adalah jam 11 malam. Artinya saya sudah jam 11 malam itu dijadwalkan sudah naik pesawat berangkat gitu. Sampai jam 11 malam, jam 10 itu belum buka counternya. Ya. Jam 11 sudah ada datang yang buka counter ya, tapi tidak menerima bag, tas untuk dimasukkan dalam counter. Saya bilang bahwa kenapa nggak dibuka counter? Pesawatnya belum mendarat lagi karena pesawat datang dari Jakarta, Kuala Lumpur baru ke Abu Dhabi. Nah, pesawat dari Jakarta belum datang ya. Jadi nanti kalau pesawat sudah datang baru counter kami buka. Nah, sudah sampai jam 12 belum juga buka. Jam 1 udah ada keputusan bahwa tidak ada pesawat. Jam 1 malam tidak ada pesawat. Dari Jakarta tidak ada pesawat. Nah, jadi kami diinapkan di Kuala Lumpur di namanya apa? KLA Pak, di KLCC bukan KLCC ya. KLA memang ya. KLIA itu ya. Di hotel yang paling mewah di situ. Emang di sampingnya itu yang emang hotel bintang 5 itu yang mewah sekali. Saya masuk ke situ, mewah sekali hotelnya ya. Nah, saya tanya, jadi besok saya berangkat jam berapa? Maskapai apa? Akan diberangkatkan dengan maskapai yang paling cepat dan belum diketahui lagi maskapai apa. Tapi nanti tugas kami akan kasih tahu kontak bahwa jam berapa dan maskapai apa ya. Melalui apa? Melalui petugas hotel ya. Akhirnya masuk saya malam itu, baru pertama sekali nginap di hotel di samping KLI itu ya, hotel mewah. Nah, malam itu jam 1 malam saya ngantuk sekali ya. Saya tidak bisa tidur. Kenapa? Katanya tunggu telepon dari resepsionis. Boleh jadi jam 2, boleh jadi jam 3, boleh jadi jam 4 atau besok pagi. Pokoknya maskapai apa yang paling cepat itu akan kami naikkan. Jadi bukan naik dengan Etihad lagi, bukan. Dengan maskapai lain. Masuk ke hotel, mewahnya bukan main. Ini baru pertama masuk hotel paling mewah ini ya. Bayangkan enak tidur waktu sedang ngantuk sekali, hotel mewah, tidur tidak tertidur. Kenapa? Menunggu kapan ditelepon. Kapan ditelepon, check in, karena kan penerbangan internasional nggak ada istilah cuma pagi yang ada. Justru kebanyakan penerbangan tempat kita itu memang dini hari. Nah, sampai malam itu hanya sempat tertidur 1 jam saja dalam kondisi gabuk ya, kondisi sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan, nggak pasti kapannya. Akhirnya jam 7 baru ditelepon. Saya nggak makan nasi pagi, bahkan nunggu dulu. Padahal kan itu sarapan pagi sangat mewah itu di hotel yang seperti itu, free semuanya ya. Oke ya. Akhirnya jam 7 ditelepon bunyi. Nah, ini nampaknya penerbangan. Ketika ditelepon, Bapak segera
dengan bahasa Inggrisnya dibilang. Tapi saya lupa bahasa Inggrisnya itu apa pada saat itu, untuk quickly ya, untuk ke counter counter untuk check in menuju ke Kairo. Saya bergegas cepat-cepat, baju belum saya pakai cepat baju yang persiapan untuk pergi. Bayangkan karena naik pesawat lama, baju pakai cepat-cepat, berangkat, belum sarapan, berangkat terus. Saya sampai ke counter yang dibilang itu, kok nggak ada apa-apa ini. Maskapainya apa ya? Saya pun heran, kenapa saya lari cepat, maskapai saya belum pasti saya tahu. Akhirnya balik ke hotel lagi. Saya tanya sama resepsionis, saya punya ada telepon dikatakan begini-begini, apakah betul? Bapak pergi kemana, atas nama apa? Ya. Akhirnya tunggu dulu dicek, karena yang petugas ini ada khusus orangnya. Cek email, dicek semua. Kemudian baru kedapatan nama saya di counter sekian, maskapai Oman Air menuju ke Oman saya, bukan ke Kairo, ke Oman. Dari Oman baru menuju ke sana. Nah, akhirnya diproses. Alhamdulillah 1 jam kemudian masuk ke pesawat, baru saya berangkat. Disitulah pengalaman bahwa betapa ya sesuatu yang tidak pasti dalam hidup itu sungguh sangat merana. Sesuatu yang tidak menenangkan dalam hidup, walaupun mewah sekalipun, kita butuh itu, ngantuk sekali, tempatnya mewah sekali, ya. Besoknya pagi lapar, tapi nggak mau makan dulu, sampai terpikir, andai kata saya bangun jam 6, makan sebanyak-banyaknya, naik pesawat, betapa enak, ya. Tapi hanya menunggu, nggak ada saya makan, ya, sampai pergi, malam kurang tidur, lapar lagi, naik pesawat, merananya udah lengkap itu. Hanya gara-gara satu hal, apa? Ketidakpastian. Allah firmankan dalam surah Al-Fatah tadi yang dibacakan oleh kawan kita, ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan pada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Liyazdadu imanam ma'a imanihim, untuk bertambah iman yang telah ada pada diri mereka. Sungguh ketenangan hidup itu kebutuhan yang paling asasi. Ketenangan hati itu adalah kebutuhan yang paling asasi dalam hidup. Orang yang hidup dalam serba tidak pasti, memang sih kita semua hidup serba tidak pasti. Tetapi kondisi serba tidak pasti jangan sampai menjadikan kita tidak tenang. Memanglah kita tidak pasti besok akan hidup, besok pun belum tahu lagi kita bisa bangun pagi kan? Belum tahu lagi kita bisa bangun pagi besok, mungkin umur kita udah selesai. Tapi walaupun ketidakpastian itu tidak menjadikan kita tidak tenang. Tapi saya enjoy malam ini, tenang aja. Kenapa bisa enjoy? Ya, kenapa bisa tenang aja? Ya, kalau kita punya usaha besar, boleh jadi besok kolaps, boleh jadi besok kita bangkrut. Kan banyak hari ini model-model usaha yang dalam sehari gulung tikar, ya. Nggak pasti. Dunia usaha hari ini juga serba tidak pasti. Nah, tapi ya Allah berikan ketenangan dalam hidup, itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ketika kita hidup diberikan oleh Allah sakinah, ketenangan. Dari mana ketenangan itu kita dapat? Itu adalah dari iman. Ya, dari iman. Dari iman itulah, ya, iman kita kepada Allah itulah ketenangan. Hanya dengan itu kita akan tenang dalam hidup. Percaya saja, yakin saja, ya, tentang apa yang akan terjadi ke depan, ya. Yakin pada Allah, husnuzon kita pada Allah, berbaik sangka kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita perlu untuk setiap hari terus-menerus merawat iman kita ini. Kalau mobil kita tahu, ya, ada sampai masanya dia harus kita rawat. Kalau kita pakai terus, kalau nggak dipakai rawat juga, ya. Nggak dipakai dia harus dipanaskan juga, tetap secara berkala, ya.
kita pakai lebih-lebih lagi, ya. Kita pakai untuk perjalanan jauh, jarak jauh, lebih-lebih lagi perawatannya harus dijaga dengan baik. Ya. Perlu dirawat mobil itu, perlu dirawat kendaraan kita. Karena apa? Ada pemakaian, ada sesuatu yang tidak pasti terjadi, sesuatu yang kadang kita tidak tahu, ada kejadian apa di dalam sana, ataupun minyaknya, atau olinya, atau apa yang bocor macam-macam. Nah, kita dalam hidup, kita berhadapan setiap hari dengan kondisi yang telah biasa atau kondisi baru. Biasanya apa? Kondisi yang terus baru. Paling enak dalam hidup itu berjumpa dengan orang-orang yang sudah sering jumpa atau banyak jumpa dengan orang baru. Mana paling enak dalam hidup? Jumpa sama orang-orang, lihat itu terus, itu terus, dia lagi nampak. Ya. Atau ada teman-teman baru yang datang yang menyenangkan kita juga, atau ada tantangan baru. Ya. Mana lebih enak? Ada tantangan baru, ada sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita jalan pun maunya lewat jalan yang baru, yang jarang kita lewat, ya. Maunya begitu, terus yang baru. Nah, kondisi diri kita yang menginginkan dan berjumpa dengan suasana baru, kondisi baru, orang-orang yang baru, itu semua virus. Itu semua virus. Membawa virus pada diri kita, berbahaya pada kondisi jiwa kita. Persis kita bawa mobil juga ke area-area baru, daerah-daerah yang baru, jalan-jalan baru yang kita sedang lewati, kita nggak tahu apa kejadian dengan mobil kita. Ya. Perlu kepada perawatan dia. Lebih bahaya lagi dengan jiwa manusia, ya, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang baru, orang yang baru. Memangnya orang baru itu membawa virus? Kenapa tidak? Kita berjumpa dengan orang yang baru, kita tidak tahu bagaimana kondisi jiwanya, ngomong dia macam-macam, ada penyakit hatinya tertular kepada kita, kita tidak sadar. Ketika ngomong dari awal sejak mulai duduk, dia udah ngomong siapa dia. Ya, ngomong bahwa dia orang hebat, dia orang ini, nampakkan ininya dia, kan ada orang ujub, ada orang-orang ujub. Ujub yang menampakkan siapa dirinya dari sejak awal, bahwa dia nggak ada kekurangan, sukses di mana-mana. Ya, kita nggak minta cerita, dia udah pada cerita sendiri. Kita tahu itu ada penyakit hati sama dia. Ya, dia duduk dengan kita tidak sadar. Lalu kita pikir bahwa hebat juga dia, ya. Andai kata saya bisa seperti dia, udah tertular sudah penyakit hati dia kepada kita tidak sadar sama kawan itu. Atau mungkin ada perbuatan lain yang kita kurang suka, tapi dia melakukannya, cerita sama kita, terpikir sama kita, bahwa bisa juga rupanya, ya. Hal-hal begitu, ya. Itu contoh kecil. Nah, jadi dalam hidup kita dapatkan banyak virus dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan kondisi-kondisi yang baru, kawan-kawan yang baru, suasana yang baru, apabila itu tidak steril, itu membahayakan pada hati, jiwa kita, pada iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih penting lagi kita merawat iman kita. Ya. Kalau tubuh ini ada sistem sendiri dalam tubuh Allah ciptakan, itu bisa terawat dengan sendirinya, ya, bisa membersihkan dengan sendirinya, kecuali kita sudah berlebihan, baru tubuh sudah over kapasitas. Ya, makanya kalau makan sesuatu terus-menerus itu bisa berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau makan durian sebulan sekali nggak ada masalah. Tapi kalau tiap malam, lagi musim durian, tiap malam, ya, udah, tubuh sudah nggak mampu lagi, sudah berlebihan, ya. Tapi kalau dia, ya, seminggu sekali lah, atau sebulan dua kali is okay. Tubuh bisa mengcover dengan sendirinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa kita sangat penting, sangat perlu untuk merawat iman kita dari waktu ke waktu. Ya, makanya Nabi sabdakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Ya, perbaharui terus iman kalian. Nabi suruh itu, ya. Perbaharui terus iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan zikir
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di antara salah satu caranya, ya, perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibaratkan screening itu setiap hari, ya. Ada zikir kita mengucapkan la ilaha illallah, ya. Maknanya apa? Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Kita hadirkan dalam kita, ya, berzikir itu mengingat la ilaha illallah. Kita hadirkan bukan cuma sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sampai katanya orang Cina aja dengarnya pikir la ilaha illallah, enaklah, ya. Ada juga orang-orang Aceh, ya, cara kan, dan ilallah. Orang Cina bilangnya enaklah, ya. Ya, sampai begitu, ya. Zikirnya, ya, betul-betul ada dalam hati, terbawa dalam hati kita, terpatri. Walaupun dalam 1 menit hanya 3 kali terucap, tapi itu betul-betul dari hati kita memuji Allah, mengingat Allah dengan benar. Itulah sebaik-baik zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Walau enggak harus dipimpin sama orang, ya. Kita selalu pikir bahwa, ya, kita ucap la ilaha illallah itu kalau habis sholat ada yang mimpin, ya. Enggak. Itu adalah upaya dari diri kita secara terus-menerus untuk apa? Untuk kita memperbaharui iman kita. Pertama, ya, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah sebagai zikir kita. Kemudian dengan apa? Dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Yaitu detox iman kita, ya. Membaca Al-Quran setiap hari, saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita tidak sempat baca Al-Quran, ya. Itu detox iman kita, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan, ya, pada Al-Quran itu apa? Syifa, obat bagi orang-orang mukmin. Ada di sana kesembuhan bagi orang-orang mukmin. Kesembuhan dari apa? Kita kan tanya nih, syifa, ya Allah, apa makna syifa? Apa makna kesembuhan? Apa makna obat yang kau turunkan? Emangnya kalau saya luka baca Al-Quran itu nggak perlu pergi ke dokter? Hah? Kalau saya cuci darah penyakit, ya, baca Al-Quran bisa nggak cuci darah? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau masalah cuci darah, mungkin luka, mungkin sakit mah, yang lain, manusia bisa cari obat. Manusia bisa menemukan obatnya. Kalau hari ini masih banyak orang cuci darah, boleh jadi suatu saat darah itu kondisi begitu gagal ginjal, nggak perlu cuci darah, cukup minum satu pil sudah selesai untuk 1 hari. Belum ditemukan saja obatnya. Suatu saat mungkin ditemukan obatnya. Manusia itu bisa cari obatnya. Tapi yang diturunkan oleh Allah, obat dalam Al-Quran apa? Yang manusia nggak bisa, ya. Yang manusia nggak dapatkan itu, tapi ada dalam Al-Quran. Yang manusia penyakit nggak bisa dia deteksi, apalagi obatnya. Kalau masalah sakit tubuh, sakit berhubungan dengan organ, manusia bisa mendeteksinya penyakit itu. Kemudian bisa cari obat. Hari ini nggak sempat dicari, besok bisa. Hari ini misalkan virus corona belum didapatkan obatnya, insya Allah tahun depan mungkin sudah didapatkan obatnya. Manusia bisa tahu apa penyebab penyakit apa yang disebabkan oleh virus corona seperti apa, bisa diketahui. Kemudian penyelidikan terus menerus dapat, ya. Jadi kesembuhan apa juga, obat apa juga yang ada dalam Al-Quran adalah terhadap penyakit yang manusia sendiri nggak bisa mendeteksinya, ya. Apalagi obatnya. Ya, penyakit aja nggak terdeteksi, apalagi obatnya. Itu ada pada Al-Quran. Itulah mana syifa di situ, ya. Jadi ketika Allah berfirman bukanlah hal bahwa sia-sia, enggak, ada maknanya, ya. Syifa, kesembuhan terhadap penyakit yang manusia sendiri tidak tahu, ya, ternyata dia ada, dan apalagi obatnya ada dalam Al-Quran. Maka kita jaga iman kita dari waktu ke waktu, ya, dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya, gimana kita jaga iman kita lagi? Dengan apa?
dengan berkawanlah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau cari nama soleh dapat, tapi cari orang soleh nggak satu orang pun mengakui dirinya orang soleh. Tapi kamu Muhammad Soleh ya? Ya. Yakin saya Muhammad Soleh. Ada buktinya mana? KTP. Tapi kamu orang soleh, ya? Nggak satu orang pun yang akan mengakui dirinya orang soleh. Nah, tapi kita bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang baik, ya, bergaul dengan orang yang bisa mendekatkan kita pada Allah, ya. Paling kurang itulah dia, ya. Sama-sama mengajak kita dekat pada Allah, sama-sama bisa membimbing kita. Paling kurang saya tahu orang soleh atau kawan saya yang baik yang boleh saya jadikan kawan yang mana? Yaitu yang dia itu menjauhkan saya dari kemungkaran. Ya. Sama-sama, ya, kita bisa jauh daripada kemungkaran. Dia mencegah kita dari kemungkaran, ya, kita juga bisa mencegah dia dari kemungkaran. Selama kita bergaul berdua, nggak ada maksiat yang kita lakukan. Dan dia juga menjaga kita jangan sampai kita melakukan maksiat. Paling kurang itulah standar soleh yang bisa kita lihat. Ya, paling kurang ngajak tempat kajian, ngajak tempat-tempat yang baik, ke masjid, ya. Kemudian kalaupun duduk di kedai kopi, duduk secara yang bermanfaat. Ya, duduk di kafe tapi ada manfaatnya, ada gunanya. Walaupun ngopi nggak ada masalah, tapi ada guna dan manfaat. Tapi jauh daripada perbuatan yang maksiat. Paling kurang dulu adalah kawan-kawan kita yang seperti itu. Ya, ngajak kita. Ya, usaha kita juga, kita mungkin punya partner dalam usaha kita. Ya, dia juga menjaga bagaimana ya kita tidak rugi. Kemudian dia menjaga juga secara harta halal yang bisa kita hasilkan secara bersama-sama jauh daripada haram. Nah, itu kawan kita. Ya. Paling kurang soleh standar kita ya begitulah duluan. Ya, tingkat itu. Ya. Nah, wa kunu ma'as-shadiqin. Allah suruh kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang amanah. Ya, yang beragama itu memang betul-betul beragama dengan jujur. Ya, ingin dia memperbaiki dirinya. Ya, begitu. Nah, dan ini adalah masalah yang menjadikan banyak orang imannya itu turun naik gara-gara masalah pergaulan. Ya, pergaulan yang tidak tertata, pergaulan yang tidak terjaga. Ya. Ini kisah dulu kejadian langsung itu, ya, masalahnya dengan seorang kafir Quraisy yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu hanya gara-gara kawan itu. Gara-gara kawan. Tapi kisah ini itu menjadi ibrah besar bagi kita. Ya. Bayangkan kalau kita tanya, ya, kalau seandainya kita hidup pada masa Nabi, kita akan jadi orang beriman atau enggak ya? Gimana tuh? Kalau seandainya kita, ya, hidup di masa Nabi, ya, akankah kita menjadi orang beriman atau tidak? Belum tentu, ya. Ya, belum tentu. Kenapa? Kan Nabi sudah kita lihat. Nabi sudah itu, mukjizat Nabi bisa kita lihat langsung. Ya. Kita tahu bahwa di sana, ya, banyak orang yang kenal dan tahu Nabi, melihat mukjizat Nabi, tapi dia kafir banyak. Dan contoh yang akan kita ceritakan ini, itu ialah masalah dengan kawannya. Ya. Yang paling memusuhi Nabi dia termasuk. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya. Seorang, ya, dedengkot Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya. Dia itu kawan baik dengan Abu Jahal. Kawan baik dengan Abu Jahal. Dan kita tahu Abu Jahal memang paling gencar memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sini ada Nabi, di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, dia kawan baik dengan Abu Jahal. Nah, ketika suatu hari Abu Jahal pergi keluar kota lah. Nah,
Kalau di sini pergi kemana? Ke Medan. Kan nggak langsung pulang tuh, ya. Ya, pergi keluar kota Mekah. Nah, pada saat Abu Jahal keluar dari kota Mekah, Uqbah bin Abi Mu'ayt yang biasanya konco duduk di kafe berdua, ya, kemudian ngomong bagaimana strategi ke depan untuk untuk menyiksa atau mengganggu Nabi Muhammad, udah nggak ada kawan. Akhirnya apa? Duduk di rumah karena nggak ada kawan. Kalau punya kawan ya ngopi, keluar gitu kan. Nah, karena nggak ada kawan, duduk di rumah. Waktu duduk di rumah dia mikir, apa salahnya kalau saya coba sembunyi-sembunyi dengar Muhammad sekali, apa yang dia buat? Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad malam hari itu apa? Yang dibaca apa sih? Nah, akhirnya terpikir sama dia, apa salahnya kalau saya coba dengar dari dekat? Akhirnya curi-curi malam hari dia, ya, mendekati Ka'bah. Dia lihat Nabi Muhammad ketika keluar sholat membacakan Al-Quran. Dia dengar sembunyi-sembunyi itu, jangan sampai ketahuan sama orang, karena dia yang menyuruh orang jangan dengar Al-Quran, termasuk dia. Termasuk dia kekonconya dengan Abu Jahal itu, ya. Dia yang bilang jangan dengar Al-Quran, itu bahaya. Malam itu karena sendiri dia mikir, ya, tengah malam keluar dia ngendap-ngendap dengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Nah, setelah dia dengar, langsung terkena di hatinya Al-Quran itu. Wa inna lahu lahalawah. Dia sampai bilang, sungguh bacaan Al-Quran itu sangat nikmat. Dia bilang, sangat nikmat bacaannya itu, ya, betul-betul menghujam dalam hati, ya. Dia sendiri mengakui. Nah, beberapa hari kemudian Abu Jahal balik pulang, ya. Abu Jahal balik pulang, ya. Karena nggak ada yang tahu, kan nggak perlu cerita. Tapi kalau kita sudah kawan baik, nah, kawan baik, rahasia saya, rahasia kamu, rahasia kamu, rahasia saya. Nah, ceritalah dia, ngobrol duduk, bilang sama Abu Jahal, aku pernah beberapa malam yang lalu coba ngendap-ngendap untuk dengar Muhammad baca apa yang dia baca dalam sholatnya. Nah, terus Abu Jahal mulai naik spanningnya, ya, mulai naik. Abu Jahal marah dia, ya. Terus, ya, saya dengar bacaannya luar biasa, Al-Quran yang dia baca itu betul-betul nikmat bacaannya. Abu Jahal ketika tahu, ya, kawannya ini mendekati mendengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad, langsung dia marah. Dia bilang apa? Baini wa bainaka haramun hatta tabsuqa fi wajhi Muhammad. Haram kawan kita hari ini, persahabatan kita mulai hari ini haram sampai engkau meludahi muka Muhammad, kata Abu Jahal. Pilih kawan atau pilih Muhammad? Haram. Mulai hari ini putus hubungan kita, kata Abu Jahal, ya, putus hubungan kita sampai engkau meludahi muka Nabi Muhammad. Karena dia udah tahu nih kawannya sudah mulai tertarik hati nih, sudah mulai semuanya sudah melakukan hubungan yang terlarang dengan Muhammad. Menurut dia, nah, sampai dia bilang apa? Dia bilang suruh untuk ludahi muka Nabi Muhammad. Terpikirlah sama dia, ini pilih kawan, pilih Nabi Muhammad, pilih kawan, pilih Nabi Muhammad. Akhirnya dia memutuskan, dia ludahi Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad diludahi sekalipun beliau tidak membalas, termasuk dia yang meludahi muka Nabi Muhammad. Demi kawan. Sudah lama kita berkawan nih, bos. Dah lama, bos. Kawan kita, bos. Ya. Hanya gara-gara itu mau kamu rusak? Jangan, ya. Akhirnya dia ludahi muka Nabi Muhammad demi untuk kawan terus berlanjut persahabatan kita. Akhirnya tos lagi mereka, ngopi lagi balik, ya. Ngopi balik dia, ya. Turunlah ayat, ya. Ayat menceritakan Uqbah bin Abi Mu'ayt ini dalam surah Al-Furqan, ya.
Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idz ja'ani. Aduh ya, andai kata aku tidak ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari nanti di mana orang zalim itu akan menggigit jarinya. Gigit jari. Gigit jari apa artinya? Apa arti gigit jari? Menyesal. Itu kan bahasa kiasan, gigit jari kan? Gigit. Tapi kalau gigit kue jari-jari lain lagi. Ya, ini gigit jari. Ya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ya, pada saat nantinya orang zalim itu akan menggigit jarinya, menggigit tangannya. Jarinya tadi kita katakan di sini. Penyesalannya. Yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andai kata aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kawan dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da iz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah peringatan itu sampai padaku. Nah, inilah dia nih Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth yang dia nantinya mati ya dalam perang Badar, terbunuh dalam perang Badar dia. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Ayatnya ya kita bacakan dalam surah Al-Furqan, kalau nggak salah saya ayat ke-17 ya. Itu ya 17 19 ya. Allah ceritakan bagaimana kisah ya seorang yang lebih penting pada konco dan kawannya ketimbang mengikuti jalan kebenaran yang telah ada. Telah sampai kepada dia dan dia sudah mulai ngaku, tapi hanya gara-gara kawan. Ya. Apa hanya gara-gara itu kita putuskan persahabatan kita? Mahal sekali persahabatan kita, guys. Ya, guys. Ya, ya. Sahabatan, guys, kawan. Ya. Inilah masalahnya. Maka untuk jaga iman ini, jaga betul persahabatan kita. Jadi nggak salah kalau saya memutuskan tali persahabatan dengan orang yang bisa mengotori iman saya, mengotori agama saya, ya itulah tanda ya. Yang kalau kita siap seperti ini berarti kamu nggak jadi seperti Uqbah bin Abi Mu'ayth kalau seandainya pada masa Nabi. Tapi saya adalah orang ikut Nabi, ya. Yang siap ya. Emangnya baik memutuskan tali persahabatan? Enggak baik. Tapi mencari taat baik. Memutuskan persahabatan demi taat bagus. Ya. Tapi kalau seandainya ya memutuskan ya persahabatan gara-gara untuk masalah yang lain cerita, tapi ini adalah masalah demi taat kita pada Allah, demi menjaga iman kita, sama-sama menjaga. Boleh silakan. Kalau kita nggak sanggup ngajak dia, ya kita jaga diri, paling kurang itu. Tapi kalau dengan persahabatan baik kita bisa sama-sama, itu lebih baik, lebih bagus. Nah, jadi sekali lagi persahabatan, kawan, ya kawan-kawan, ya kawan-kawan. Kemudian yang terakhir adalah banyak sebenarnya ya yang bisa kita jadikan gimana nih untuk merawat iman kita, yaitu apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha. Buat amal soleh. Ya. Buat amal soleh yang lebih daripada yang rutin. Tuh, untuk menambah iman. Ya, merawat iman kan untuk menambah, ya. Kalau kita hanya merawat hanya untuk kembali modal aja bisa tutup itu. Tapi kalau ada nambah terus sedikit-sedikit untung, berarti itu usaha nggak akan tutup. Tapi kalau pokoknya setiap tutup buku pulang modal, udah tutup tuh. Kalau cuma pulang modal, udah tutup tuh. Ya. Ini iman kita juga begitu, ya. Perlu ditambah, berkurang nggak ada masalah, asal nambah lagi. Sama kayak kita juga. Bulan ini bangkrut, siapa tahu bulan depan bisa 2 kali lipat untungnya. Itu berarti nggak akan tutup usaha kita. Nah, jadi begitu juga dengan amal soleh, ya. Ada amal-amal soleh yang lain yang baru kita laksanakan, yang lain terus, ya. Di luar daripada yang sudah rutin. Amal soleh saya ini apa? Kalau sholat berjamaah itu sudah rutin sih.
Maka saya untuk merawat iman saya udah tingkat level ke atas. Apalagi lebih daripada menjaga sholat berjamaah, lebih daripada sekedar baca Al-Quran setiap hari, itu hal biasa bagi saya. Maka saya cari yang lain, silaturahmi saya, atau ikut dengan kegiatan yang membantu orang lain, ya, ikut terus. Nah, ada semangat untuk berbuat amal soleh yang lain, terus jaga itu. Ada kawan-kawan yang membuat kegiatan-kegiatan yang baik, saya ikut. Saya belum pernah ikut itu, coba saya ikut. Misalkan, ya, kegiatan sosial, amal soleh untuk sosial sifatnya, jaga silaturahmi, kemudian mengunjungi guru-guru kita yang sudah lama kita tidak jumpa. Ya. Itu diantara menyambung silaturahmi, amal-amal soleh. Yang amal soleh yang seperti itu kita semarakkan. Amal soleh seperti itu kita jaga. Nah, itulah kreativitas kita dalam merawat iman kita. Ada hal-hal yang baru terus kita lakukan. Amal soleh baru dalam hidup. Ya. Itu salah satu dan beberapa kiat yang mungkin bisa saya jelaskan pada pertemuan malam ini, ya, tentang masalah gimana kita perlunya merawat iman kita, ya, dari waktu ke waktu, ya. Ya, dan juga para sahabat dari dulu terus mereka merawat iman mereka dari waktu ke waktu. Padahal Nabi ada bersama mereka, ya. Apalagi kita, Nabi kita tak jumpa, ya. Dan siapa kita? Nah, lebih lagi kita harus merawat iman kita. Karena kita sama-sama bukan orang baik dan kita nggak kenal di sini siapa orang soleh. Akhirnya sama-sama kita harus menjaga diri kita secara bersama-sama. Kalau ada di sini satu orang soleh, kita akan berkawan, akan selalu bersama dengannya. Tapi nggak ada satu orang pun di sini yang mengaku dia orang soleh. Akhirnya apa? Ayo kita mari soleh berjamaah, soleh secara bersama-sama. Kita jaga bersama-sama, saling menjaga, saling mengajak kepada yang baik. Nah, demikian. Apabila ada sharing kawan-kawan, pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Silakan. Sen.